Bab 786. Penatua Broter Jianxing, Anda kenal mereka. Pria muda itu sedikit mengernyit dan berkata, Jiantong, bukankah kamu sangat ingin tahu siapa satu-satunya Realm Traversing Divine dalam kompetisi ini? Itu dia, Wu Jianxing berkata dengan senyum dingin. Alis pemuda itu terangkat, dan dia berkata dengan jijik, aku ingin tahu apakah dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Ternyata itu juga hanya seperti ini. Kedelapan alam Divine Traversing Realm, apa yang bisa dia capai mencapai Grand Final? Sepertinya zona kompetisi YCT-mu benar-benar tidak punya siapa-siapa. Wah, aku dengar kau sangat sombong. Semoga kompetisi kali ini, kau dan aku tidak bertemu satu sama lain. Petik 2. Pria muda ini menyebut Wu Jianxing sebagai kakak laki-lakinya. Dia mungkin anggota keluarga Wu. Tetapi penampilannya sangat arogan, itu adalah cara seolah-olah dia nomor 1 di bawah langit, membuat orang kesal. Ye Yuan mengecilkannya dan berkata, begitukah? Aku juga berpikir begitu, huhu. Ekspresi Wu Jiantong jatuh ketika dia mendengar itu dan berkata dengan senyum dingin, sepertinya kamu masih tidak tahu siapa tuan muda ini, kan? Tingkat ke-8 surgawi Traverse yang kecil benar-benar berani mengucapkan semacam pembicaraan besar ini. Tidak takut gigimu rontok. Petik 2. Ye Yuan tidak kekurangan sumber daya saat ini. Dengan dukungan pil obat, kecepatan kultivasinya sangat cepat. Waktu 1 bulan, Ye Yuan sudah menembus ke tingkat ke-8 Divine Traversing. Wu Jiantong sangat sombong, tetapi dia memiliki modal untuk menjadi sombong juga. Usianya baru sekitar 20+ tahun, namun dia sudah mencapai tingkat ke-9 tanpa batas. Tidak tahu, dan juga tidak ingin tahu. Sikap Ye Yuan sebenarnya tidak mementingkan Wu Jianting sedikitpun. Wu Jiantong jelas seseorang yang sombong dan sombong. Amarahnya berkobar karena stroke. Berat, kamu punya nyali. Kompetisi ini, kamu akan mati sangat mengerikan. Penatua Broter Jianxing, mari kita pergi ke kotak yang disediakan untuk tamu terhormat. Biarkan ini meremas di sudut ini. Tempat ini adalah area Heaven's Destiny Trading Company. Wu Jiantong secara alami harus memberi wajah dan tidak bisa bertengkar. Setelah 3 orang pergi, Ye Yuan, Tang Fan, dan Mu Yun mengambil tempat duduk mereka. Tang Fan mengacungkan jempolnya kepada Ye Yuan dan berkata, kakak Ye benar-benar mengesankan, bahkan tidak memikirkan Wu Jiantong. Ye Yuan juga penasaran saat dia berkata, kenapa? Apakah dia terkenal? Mu Yun berkata sambil tersenyum, lebih dari sekadar terkenal. Kompetisi pemilihan putra kuasi kudus kali ini, Wu Jiantong adalah favorit untuk memperebutkan kejuaraan kedua setelah Nalan Chu. Menyinggung perasaannya, Saudara Ye mungkin harus sedikit hati-hati dalam kompetisi kali ini. Hanya Broter Ye yang tidak mengenalnya. Jika itu orang lain, mereka mungkin harus mengambil jalan memutar. Petik 2. Ye Yuan menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum, sangat mengesankan. Sepertinya aku telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak membuatku tersinggung. Mu Yun berkata tanpa berkata-kata, kekuatan Saudara Ye luar biasa. Tapi yang terbaik adalah sedikit lebih berhati-hati. Pertandingan final adalah perjuangan yang sengit. Menjadi sedikit kurang kuat, dan orang mungkin akan tersingkir. Keluarga Wu kuat. Jika ada skema yang muncul, itu mungkin merugikan Broter Ye. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika saya tidak memprovokasi dia, Wu Jianxing mungkin akan memikirkan cara untuk membuatnya datang dan memprovokasi saya juga. Kompetisi seleksi ini pada akhirnya masih tergantung pada kekuatan sendiri. 3 orang itu hanya berbicara ketika seorang nyonya centil berjalan ke panggung dan berkata dengan suara yang jelas, hargai semua orang menghormati dengan kunjungan, datang ke lelang takdir surga kita. Diri rendahan ini adalah Kei Yue. Saya percaya teman-teman yang sering datang ke surga takdir lelang tidak akan mengenal diri sendiri yang rendah ini. Cukup bicara, kita lebih baik masuk ke topik utama. Item lelang hari ini memiliki total 13 artikel. Saya percaya bahwa semua orang datang hari ini untuk artefak suci yang terakhir pada akhirnya. Adapun artefak suci itu, biarkan diri rendahan ini membuatmu menebak dan membiarkannya sampai akhir mengungkap. Petik 2. Kei Yue ini jelas seorang veteran lelang. Hanya beberapa kata sederhana yang membangkitkan selera semua orang sepenuhnya. Artefak suci, ini adalah sesuatu yang tidak sering terlihat di peringkat 9 tanah suci. Orang harus tahu bahwa artefak suci adalah hal-hal yang digunakan oleh kekuatan besar Dao Realm Realm. Setiap item bernilai kota. Perusahaan perdagangan takdir surga juga sangat kaya, itulah sebabnya mereka akan mengambil barang seperti ini untuk dilelang. Aku sudah mendengar desas-desus ketika aku datang kali ini. Tidak menyangka itu benar-benar artefak suci. Kakak Kei Yue,
jangan biarkan kita menggantung. Cepat beritahu kami apa artefak suci terakhir ini. Iya, paling banyak, temani kamu tidur nanti sebagai kompensasi. Cepat beritahu kami. Haha, tidak tahu siapa yang menyindir kalimat seperti itu, membuat serangkaian tawa nyaring keluar dari bawah panggung. Namun, meskipun usia Kei Yue ini terlihat sedikit lebih tua, dia mempertahankan penampilannya dengan sangat baik dan bahkan memiliki daya tarik dewasa yang tidak bisa dibandingkan dengan gadis-gadis muda. Dengan setiap gerakan, itu akan memiliki daya tarik besar bagi pria. Mereka yang tekadnya sedikit lebih lemah tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Kei Yue tidak marah ketika dia mendengarnya juga. Dia berkata dengan senyum genit, jika diri rendahan ini berani setuju, aku bertanya-tanya apakah pahlawan ini berani benar-benar tidur dengan diri rendahan ini atau tidak. Dengan dia tersenyum seperti ini, di bawah panggung sebenarnya menjadi sunyi. Tidak ada yang berani menjawab. Ye Yuan menyapu semua orang dan tidak bisa tidak bingung. Orang harus mengakui bahwa nyonya ini memang sangat mengaduk. Mengapa semua orang menghindarinya seperti menghindari ular atau kalajengking dengan lelucon? Hei, penampilan wanita ini tidak buruk. Mengapa semua orang tampaknya sangat takut padanya? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tapi setelah menunggu lama, kedua anak itu tidak menanggapi. Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia melihat bahwa kedua bocah itu sudah linglung. Jelas, jiwa mereka sudah terpikat oleh nyonya ini. Ye Yuan tidak berdaya dan mengulurkan tangannya untuk memukul kepala mereka masing-masing. Baru pada saat itulah kedua orang itu terkejut. Aduh, saudaraku, untuk apa kau memukulku? Jika aku tidak memukul kalian, jiwamu yang suci akan lari bersamanya. Ye Yuan berkata dengan gusar. Wajah kedua orang itu memerah, tetapi mata mereka masih terus menatap Kei Yue. Heh, kedua bocah itu baru di sini, kan? Kei Yue ini adalah janda hitam terkenal yang sudah membawa 7 suami sampai mati. Siapa yang berani berhubungan intim dengannya? Tiba-tiba, suara muram terdengar di samping. Trio Ye Yuan menoleh untuk melihat, mereka melihat seorang pria berjubah hitam yang membungkus dirinya dengan erat. Melihat dari luar, jenis kelamin dan kekuatannya tidak bisa dilihat sama sekali. Tapi dalam pelelangan, orang seperti ini juga biasa. Sebagian besar tidak ingin membuka identitas mereka. Ye Yuan tidak memikirkan hal ini juga. Tapi mendengar kata-kata orang ini, Tang Fan dan Mu Yun dilanda ketakutan. Tatapan mereka ketika melihat Kei Yue lagi sama dengan yang lainnya. Wanita seperti itu, bukankah siapapun yang bertemu dengannya harus mati? Kei Yue tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat situasi dan berkata, aku tahu bahwa kalian, tidak ada yang asli dan tulus. Desahan ini benar-benar mempesona, membuat beberapa orang di bawah panggung agak tidak bisa bertahan. Lelang takdir surga yang begitu makmur ini mungkin tidak terkait dengan Kei Yue ini. Bahkan jika wanita ini tidak bisa disentuh, melihat juga membuat orang-orang kehilangan akal sehat. Baiklah, baiklah, buat aku jadi pemberang. Ayo kita kembali ke bisnis. Semuanya, lihat artikel lelang pertama hari ini. Saat dia berkata, Kei Yue bertepuk tangan. Seorang pelayan menyajikan item lelang pertama. Kei Yue mendesak dengan energi esensialnya, menghilangkan batasan pada artikel lelang, tetapi itu mengungkapkan batu seukuran kepalan tangan. Ketika Ye Yuan melihat batu itu, tatapannya tidak bisa menahan niat untuk berbalik. Jelas, dia sudah mengenali asal-usul batu ini. Tapi yang lain semua memiliki tatapan kosong, tidak tahu mengapa perusahaan perdagangan takdir surga akan membawa batu jelek ke pelelangan. Kei Yue berkata sambil tersenyum, artikel lelang pertama hari ini, semua orang mungkin sedikit asing. Tapi pastikan untuk tidak memandang rendahnya. Batu ini disebut Tree Life Stone, itu adalah benda ajaib surga dan bumi. Dengan itu, ini praktis memiliki kehidupan tambahan. Petik 2. Bab 787. Tree Life Stone. Ini sebenarnya adalah Tree Life Stone dari para legenda. Seseorang tiba-tiba berseru di bawah panggung. Jelas, dia telah mendengar sebelum batu 3 kehidupan yang terkenal. Tapi Tree Life Stone ini sangat langka. Karena itu, mereka juga tidak mengenalinya. Kata-kata Kei Yue membangkitkan suasana di bawah panggung sekaligus. Memiliki kehidupan tambahan, ini untuk semua seniman bela diri, adalah godaan yang mematikan. Kei Yue tersenyum menawan dan berkata, sepertinya seseorang pernah mendengar Tree Life Stone sebelumnya. Tapi saya pikir mayoritas orang mungkin masih lebih asing dengan itu. Tree Life Stone bukan pil obat, tetapi lebih dari itu, mengesankan daripada kebanyakan eliksir ajaib. Seniman bela diri hanya perlu memperbaikinya dan memadukannya ke dalam tubuh mereka. Ketika mereka mencapai keadaan kematian yang akan datang,
itu akan aktif sendiri dan dapat membiarkan Anda pulih ke keadaan puncak Anda dalam 10 napas waktu. Ini jelas merupakan barang yang luar biasa untuk melindungi hidup seseorang. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, kerumunan meledak dengan keributan. Fungsi semacam ini bisa dianggap sebagai penentang surga. Kei Yue, berapa harga dasar batu 3 hidup ini? Aku harus membelinya. Seseorang sudah terlalu cemas untuk menunggu di bawah panggung. Barang yang menantang surga itu secara alami membangkitkan beberapa mata orang yang tamak. Cukup banyak orang yang sudah gatal untuk mencobanya, ingin menawar batu 3 hidup ini. Kei Yue melihat bahwa api itu hampir ada di sana sebelum perlahan membuka mulutnya dan berkata, artikel lelang pertama, 1 Tree Life Stone, harga lelang awal adalah 10 juta kristal esensi bumi. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1 juta. 20 juta kristal esensi bumi. 25 juta kristal esensi bumi. 30 juta kristal esensi bumi. Saat suara Kei Yue memudar, harga batu 3 hidup langsung dinaikkan oleh 20 juta kristal esensi bumi. Menghabiskan 30 juta untuk membeli kehidupan, mereka merasa itu terlalu murah. Kecuali Ye Yuan, Tang Fan dan Mu Yun sangat tersentuh. 31 juta kristal esensi bumi. Tang Fan tidak bisa menahan teriakannya juga. Tapi teriakannya dikalahkan oleh orang-orang segera. Kenaikan harga sebesar 1 juta tampaknya sepenuhnya terlalu rendah untuk ditampilkan di depan umum saat ini. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya dan berkata, jangan menaikkan harganya lagi. Tree Life Stone ini sudah mahal. Tidak perlu terus meningkatkannya. Sepotong kecil Tree Life Stone, di kebanyakan juga bernilai 20 juta kristal esensi bumi. Petik 2. Tang Fan berkata dengan heran, benda ini bisa memberi kehidupan tambahan, 30 juta kristal esensi bumi tidak dianggap banyak, kan? Mu Yun memiliki tampilan yang aneh juga. Dia juga sangat impulsif terhadap Tree Life Stone ini. Tetapi harga ini dinaikkan sedikit tinggi sekaligus. Dia juga tidak bisa menahannya. Mendengar Ye Yuan berkata begitu, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sangat ingin tahu. Ye Yuan baru saja akan berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba berteriak keluar dari dalam kamar tamu terhormat di lantai atas. 60 juta kristal esensi bumi. Dengan teriakan ini, semua orang menarik napas dingin. Tidak ada orang lain yang membuka mulut lagi. Ye Yuan tertegun ketika mendengar teriakan ini dan segera mengungkapkan sedikit senyum aneh. 60 juta sekali. 60 juta 2 kali. 60 juta 3 kali. Setuju. Selamat kepada tamu di ruang Sky karakter nomor 2 karena mendapatkan batu bertujuh hidup. Mengikuti suara bergerak Kei Yue terdengar, kepemilikan Tree Life Stone ini diselesaikan juga. Harga tinggi 60 juta sudah melampaui harapan mental kebanyakan orang. Meskipun hal ini baik, beberapa orang memiliki tujuan mereka sendiri untuk datang ke sini. Menghabiskan terlalu banyak uang untuk hal-hal lain, tentu saja tidak cukup untuk apa yang mereka pikirkan. Hanya orang yang benar-benar kaya tidak akan peduli dengan harga 60 juta kristal esensi bumi ini. Tapi tamu Sky karakter room pada dasarnya semua kaya atau bangsawan. Kalau tidak, itu juga tidak mungkin untuk masuk ke kamar-kamar tamu yang terhormat. Tidak hanya ruang kotak tamu terhormat ini sangat pribadi, tetapi juga sangat nyaman. Semua jenis layanan juga sangat tepat. Orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Brother Ye, melihat penampilanmu, sepertinya mereka menderita kerugian membeli kristal-kristal esensi bumi ini. Mu Yun berkata ingin tahu. Ye Yuan berkata sambil tertawa, lebih dari sekedar menderita kerugian, itu menderita kerugian besar. Meskipun Tree Life Stone adalah mukjizat, itu juga bukan benda yang menantang surga. Ukuran dari Tree Life Stone menentukan kekuatan dari efeknya. Batu bertulang 3 kepalan seukuran kepalan tangan ini hanya memiliki efek 70% pada seniman bela diri realem tanpa batas. Ke surga pencerahan seniman bela diri realem, efeknya akan lebih lemah. Bahwa Kei Yue sengaja menyembunyikan beberapa hal. Jelas, dia ingin biarkan orang-orang tertipu karena kedermawanan mereka. Bagaimanapun, efek dari hal ini tidak dapat dilihat sampai titik hidup dan mati. Jika alam surgawi melintasi menggunakannya, itu masih baik-baik saja. Alam tanpa batas, itu akan bernilai kecil. Tetapi kemungkinan bahwa kemungkinan orang-orang di dalam kamar Sky karakter nomor 2 menjadi alam traversing suci sangat kecil. Petik 2. Pelelangan ini, hampir tidak ada realitas traversing surgawi di tempat pertama. Hanya alam melintasi surgawi seperti Ye Yuan yang akan masuk di sini. Yang lain, bahkan jika mereka junior-junior klan keluarga, mereka semua tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke sini. Karena itu,
Orang yang menghabiskan 60 juta untuk membeli Tree Life Stone ini jelas payah. Lebih jauh lagi, pengisap ini bahkan agak bodoh. Tang Fan dan Mu Yun tidak bisa membantu saling bertukar pandang, dan tidak bisa tidak menjadi sangat simpatik terhadap pengisap di Sky Karakter nomor 2 kamar. Inside the Sky Karakter No. 2 kamar, Wu Jiantong saat ini sedang senang dengan dirinya sendiri. Sebenarnya ada hal yang sangat baik seperti Tree Life Stone. Sebuah perusahaan perdagangan besar seperti Heaven's Destiny Trading Company memang memiliki beberapa keterampilan. Tuan muda ini memperoleh hal ini, aku dapat bertindak dengan ceroboh tanpa keraguan di masa depan ketika menghadapi musuh. 60 juta kristal esensi bumi ini dihabiskan dengan baik. Petik 2. Selamat untuk Brother Jiantong. Tidak menyangka bahwa artikel lelang pertama ini adalah barang yang menantang surga. Sepertinya malam ini akan memiliki cukup banyak barang bagus. Peng Yan berkata dengan cepat. Pada suatu sore, Peng Yan sudah berkenalan dengan Wu Jiantong dari bermain-main dan menjadi seperti pesuruh kecil. Pengalaman pugilistik Wu Jianxing jauh lebih sempurna dan terus merasa ada yang tidak beres. Tapi tidak bisa menunjukkannya dalam waktu singkat. Selain itu, status Wu Jiantong di klan keluarga jauh lebih tinggi darinya. Karena itu, sulit baginya untuk mengomentari apapun juga. Selanjutnya, kami mengundang artikel lelang kedua. Ye Yuan telah mengamati di bawah panggung sepanjang waktu. Kei Yue ini memang ahli. Praktis setiap item lelang, dia bisa memaksimalkan keuntungan. 3 hingga 4 item lelang ditawar turun, Ye Yuan menemukan bahwa harga setiap artikel semuanya di atas nilai sebenarnya. Tentu saja, melelang hal semacam ini, yang diamati adalah penilaian. Orang-orang tanpa penilaian yang baik akan cenderung membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga barang lelang itu sendiri. Tapi beberapa item depan ini tidak banyak berguna bagi Ye Yuan. Karena itu, dia juga tidak memiliki niat untuk bergerak. Dengan cakrawala Ye Yuan, hal-hal yang dilelang di Crimson Afterglow Holy Land, benar-benar sangat sedikit yang bisa memasuki pemandangan misteriusnya. Oleh karena itu, tujuan utamanya datang hari ini sebenarnya hanya untuk menemani Tang Fan, mereka berdua. Mengenai pelelangan semacam ini, Ye Yuan telah berpartisipasi berkali-kali selama kehidupan sebelumnya. Dia pada dasarnya sangat akrab dengannya. Mendaki harga di pelelangan sangat bijak dan tidak hanya meneriakkan harga. Orang-orang yang benar-benar memahami bisnis semuanya memiliki harga psikologis terhadap setiap artikel lelang. Begitu harga terlalu tinggi, mereka pasti akan menyerah. Karena itu, ini menguji kemampuan rumah lelang. Harga dasar haruslah moderat, membuat harga transaksi akhir naik sedikit, namun juga tidak sampai batas tertentu menembus batas harga psikologis bidder. Setiap hal harus tepat. Bisa dikatakan bahwa seluruh pelelangan adalah proses perencanaan dan kecurangan. Itu akan tergantung pada siapa yang menangkapnya dengan lebih akurat. Saat ini, di tempat lelang ini, jelas ada beberapa orang yang mengetahui bisnis ini tetapi tidak cocok dengan banyak taipan lokal. Oleh karena itu, beberapa item lelang menjadi penawaran turun, ada cukup banyak yang berada di premium dengan margin yang lebar. Bab 788. Itu tampak ramai, tetapi semua orang benar-benar memiliki skor di hati mereka. Semua orang yang datang malam ini, beberapa dari mereka membidik artefak suci terakhir itu. Mengorganisir pelelangan, Heaven's Destiny Trading Company secara alami akan membocorkan beberapa berita. Pelelangan artefak suci secara alami akan menarik banyak orang untuk mengelilingi dan menyaksikan. Karena itu, pertempuran besar terakhir malam ini masih menyangkut artefak suci itu. Selama artefak suci itu bukan sampah, artikel lelang akhir pasti akan menjadi pertempuran merebut yang intens. Barang lelang ini sebelumnya paling dianggap sebagai makanan pembuka sebelum makan. Sampai artikel lelang ke-8 berakhir, Ye Yuan bahkan tidak membuat langkah untuk menawar satu item. Tapi Mu Yun menyukai item. Di bawah bimbingan Ye Yuan, dia akhirnya berhasil dalam penawaran. Apa yang disukai Mu Yun adalah teknik bela diri kuaso tier 9. Ini juga dianggap barang yang cukup bagus di Crimson Afterglow Holy Land. Hanya saja teknik bela diri kuaso tier 9 ini adalah sesuatu yang tidak diperlukan oleh klan keluarga utama Tanah Suci. Oleh karena itu, penawaran itu secara alami tidak terlalu intens. Di bawah bimbingan Ye Yuan, Mu Yun akhirnya menutup kesepakatan dengan 10 juta kristal esensi bumi sebagai harganya. Dan ketika mengumumkan penutupan kesepakatan, beberapa ketidakberdayaan tersembunyi di kedalaman mata Kei Yue. Jelas, dia sangat tidak senang dengan harga ini. Selanjutnya, kita memulai penawaran untuk item lelang ke-9 malam ini. Berbicara tentang item lelang ini, jujur saja,
Heaven's Destiny Trading Company kita sebenarnya tidak tahu penggunaannya juga. Tapi kita mengundang banyak master penilaian yang semuanya memastikan sebelum ini benjolan black metal sama sekali tidak baik. Untuk benjolan black metal ini, kami telah secara khusus mengundang Master Mu Yuanfei untuk menilai sebelumnya. Vonis terakhir yang ia berikan adalah bahwa itu kemungkinan besar merupakan jenis bahan pemurnian artefak yang sangat tinggi, tentu saja, seperti bagaimana fungsi spesifiknya, mungkin akan tergantung pada semua orang untuk meraba-raba sendiri. Harga lelang dasar logam benjolan ini adalah 1 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100.000. Lelang dimulai. Petik 2. Kei Yue selesai memperkenalkan. Cukup banyak orang sudah kehilangan minat pada bongkahan logam hitam mengkilap ini. Bahkan perusahaan perdagangan takdir surga tidak dapat menemukan penggunaan benjolan logam ini, apalagi orang lain. Sedangkan untuk mengatakan bahwa itu adalah bahan pemurnian artefak, dewa tahu apakah itu benar-benar bisa digunakan atau tidak. Oleh karena itu, ketika suara Kei Yue memudar, sebenarnya menjadi agak sunyi sesaat. Kei Yue melirik ke sekeliling venue dan tidak bisa membantu mengungkapkan sedikit ekspresi kecewa. Sepertinya barang lelang ini kemungkinan harus diteruskan. Tapi ini juga sesuatu yang sesuai harapan. Potongan logam hitam ini, mereka menguji banyak metode, tetapi tidak bisa mengetahui penggunaannya. 1 juta. Sama seperti semua orang merasa bahwa itu akan dilewati, tiba-tiba, seseorang meneriakkan harga. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat ke atas. Itu sebenarnya pemuda Realm Traversing Realm. Siapa yang bisa jika bukan Ye Yuan? Bahkan Tang Fan dan Mu Yun keduanya agak terkejut. Ye Yuan tidak menunjukkan minat sepanjang malam tapi sebenarnya menjadi tertarik pada item yang tidak diketahui. Kei Yue mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang tak terduga. Dia jelas tidak berpikir bahwa memang ada seseorang yang menawarkan harga. Adik kecil ini menawarkan 1 juta. Apakah masih ada yang lebih tinggi darinya? Kei Yue mengamati sekeliling, berharap ada pesaing lain yang muncul. 2 juta. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan benar-benar datang dari lantai atas. Justru Sky karakter No. 2 kamar Wu Jiantong yang menaikkan harga. Selanjutnya, peningkatan ini menaikkannya menjadi 900.000. The Sky karakter nomor 2 tamu kamar menawarkan 2 juta. Apakah masih ada yang lebih tinggi darinya? Kei Yue samar-samar sangat bersemangat. 1 juta. Ye Yuan dengan samar melirik ke atas, matanya bahkan tidak berkedip saat dia menambahkan harganya. Orang di lantai atas itu benar-benar ada di sini untuk membuat masalah. Tidak perlu menebak dan dia juga tahu siapa itu Sky karakter nomor 2 kamar pengisap itu. Privasi di lantai atas sangat bagus. Orang-orang di lantai bawah tidak menyadari siapa yang ada di atas. Tetapi para tamu di lantai atas dapat melihat situasi di bawah ini dengan jelas. Ketika Wu Jiantong melihat bahwa itu sebenarnya Ye Yuan meneriakkan harganya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mempermainkannya. 3 juta, teriak Wu Jiantong. Hahaha, orang itu pastilah orang miskin yang tidak punya uang. Melihat barang murah dan ingin mengambil tawaran. Aku sengaja tidak akan pergi sesuai dengan keinginannya. Meneriakkan harganya, Wu Jiantong berkata kepada duet Wu Jianxing dengan puas. Huhu, harga barang-barang di depan semuanya sangat tinggi. Hanya yang ini sedikit murah. Sepertinya dia benar-benar ingin mengambil sesuatu dengan harga rendah. Saudara Wu benar-benar brilian. Peng Yan memberi acungan jempol dan berkata. 1 juta. Ye Yuan masih berteriak dengan tenang. 4 juta. 9,1 juta. 10 juta. Setiap kali Wu Jiantong menaikkan harganya, Ye Yuan akan menambahkan 100.000 dengan acuh tak acuh, seolah-olah sumur tua tanpa riak. Tapi kali ini, Ye Yuan berhenti. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa sebongkah besi tua benar-benar mencapai 10 juta kristal esensi bumi. Sangat jelas, bahwa satu lantai atas sengaja menaikkan harga untuk memukul mundur Ye Yuan. Ye Yuan memiliki pandangan acuh tak acuh sebelum ini. Semua orang bahkan mengira dia pengisap. Tapi dia tiba-tiba berhenti, mendorong yang di atas ke tepi tebing. Orang ini tidak akan menebak sesuatu dan sengaja menaikkan harga bersama kita, kan? Wu Jianxing berkata dengan cemberut. Wu Jiantong tidak berbicara, tetapi ekspresinya juga tidak terlalu bagus. Dia hanya sengaja memancing Ye Yuan dan tidak berpikir tentang membeli benda buruk ini sebelumnya. Siapa yang tahu bahwa dia tidak bisa memancing Ye Yuan, dia diberi umpan sendiri. 10 juta sekali. Kei Yue melihat bahwa Ye Yuan tidak bereaksi sepanjang waktu dan mau tidak mau menjadi sedikit kecewa. 10 juta 2 kali. Ekspresi Wu Jiantong sangat buruk.
Tujuan utamanya kali ini adalah juga artefak suci. Tetapi untuk membeli Tree Life Stone sebelumnya, pengeluarannya agak melebihi anggaran. Sosok 10 juta tidak dianggap banyak baginya. Tetapi membeli sepotong logam bekas kembali, orang akan mati karena tawa. Selain itu, sejumlah 10 juta mungkin dapat memainkan peran penting dalam pertempuran gulat final. Meskipun status Wu Jiantong tinggi, kredit yang bisa ia gunakan juga terbatas. Itu tidak mungkin untuk menarik kredit tanpa batas. 10 juta, 10, 1 juta. Pada titik akhir, suara Ye Yuan sebenarnya terdengar sekali lagi. Kali ini, suaranya jelas agak ragu-ragu. Hahaha, seperti yang aku katakan, orang miskin yang tidak punya uang ini bahkan tidak bisa mengeluarkan 10 juta, dan dia benar-benar berani datang ke pelelangan seperti ini. Wu Jiantong tertawa terbahak-bahak. Di satu sisi, itu membedakan batas Ye Yuan. Di sisi lain, itu untuk menutupi kecanggungannya dari sebelumnya. Jiantong, tujuan kita hari ini adalah artefak suci itu. Lebih baik jangan menimbulkan masalah yang tidak perlu lagi, Wu Jianxing mengingatkan. Wu Jiantong mengangguk dan mundur bersamaan dengan itu. Berdasarkan perkiraannya, batas Ye Yuan juga hanya sebanyak ini. Naikkan harganya lagi, dan segumpal logam bekas itu mungkin akan menjadi miliknya. 10, 1 juta sekali. 10, 1 juta 2 kali. 10, 1 juta 3 kali. Setuju. Selamat kepada adik kecil ini karena telah mendapatkan item lelang ke-9. Suara Kei Yue membawa kejutan yang menyenangkan juga. Dia sama sekali tidak pernah berpikir bahwa benda yang memiliki kekhawatiran akan dilewati sebelumnya ini sebenarnya akan ditawarkan harga tinggi 10 juta. Ini benar-benar kejutan yang tak terduga. Ye Yuan secara alami sedikit tertekan di hatinya juga. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menghabiskan 1 juta untuk membeli barang bagus dengan harga murah. Dia tidak berharap Wu Jiantong orang itu benar-benar memotong dengan kasar, membuatnya menghabiskan 9 juta lebih tanpa alasan. Bab 790. Meskipun Lord King Yunzi tidak mahir dalam kekuatan bela diri, pedang yang dilengkapi secara alami bukan barang biasa juga. Pedang Star Moon ini pernah disertai oleh sisi Lord King Yunzi. Lord King Yunzi sangat menyukainya juga. Saat ini, meskipun itu sangat rusak, itu masih senjata tajam. Jika seseorang dapat mengundang master pemurnian artefak tingkat atas, ia harus bisa membiarkan pedang ini pulih ke keadaan puncaknya. Kei Yue memperkenalkan perlahan. Orang bisa mengatakan bahwa Kei Yue sangat memuja King Yunzi. Sebenarnya, Ji Qingyun memiliki penggemar yang tak terhitung jumlahnya di alam surgawi. Tingkat dukungan Yang Wen Miao sama sekali tidak layak disebutkan di depan Ji Qingyun. Prestasinya saat itu memang mengejutkan era. Baiklah, tidak mengatakan lagi. Aku percaya bahwa, King Yunzi, nama ini sudah cukup untuk menggambarkan semuanya. Harga dasar Star Moon Sword ini adalah 300 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh lebih rendah dari 10 juta. Lelang dimulai sekarang, kata Kei Yue. Begitu kata-kata itu diucapkan, kelompok tamu semua menarik napas dingin. Meskipun harga artefak suci tingkat rendah tinggi, 300 juta kristal esensi bumi benar-benar sedikit tidak masuk akal. Artefak suci tingkat rendah yang normal, harganya antara 100 hingga 300 juta. Tapi untuk pedang Star Moon ini, 300 juta hanyalah harga dasar. Begitu melaju, setidaknya harus menambah 100 juta lagi juga. Harga dasar ini sudah melampaui harapan mental banyak orang. 310 juta. Saat suara Kei Yue memudar, segera ada seseorang yang meneriakkan harga. Hanya menambahkan 10 juta untuk pedang alkimia Kaisar King Yunzi. Aku menawarkan 400 juta. Orang yang menyuarakan kali ini sebenarnya adalah Sky karakter nomor 2 kamar. Siapa yang bisa jika bukan Wu Jiantong? Peningkatan ini adalah 90 juta. Mendengar harga ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk diam sekali lagi. Mereka jelas tidak berharap bahwa harga akan dinaikkan begitu cepat. 420 juta. Keheningan tidak berlangsung lama, tetapi orang yang menaikkan harga kali ini adalah Sky karakter No. 1 kamar. Ye Yuan sudah mengingat kembali emosinya saat ini dan tidak bisa menahan diri untuk menjadi agak ingin tahu tentang No karakter langit ini. 1 kamar. Baru saja, kenaikan harga kali ini, itu adalah orang di Sky karakter No. 1 kamar pertama kali berbicara malam ini. 450 juta. 460 juta. Karakter langit No. 1 kamar bergabung dalam pertarungan. Harga Star Moon Sword naik sangat cepat, mencapai 500 juta segera. Tapi setelah mencapai 500 juta, kecepatan berteriak harga dua orang itu jelas melambat.
Harga ini sudah semakin dekat dan lebih dekat ke tingkat harga psikologis dua orang. 510 juta. Setelah terdiam beberapa saat, Wu Jiantong berteriak. Wu Jiantong meneriakkan harga ini, Sky Karakter No. Satu kamar juga terdiam. Jelas, mereka ragu-ragu. 600 juta. Tepat pada saat ini Sky Karakter No. Satu kamar sepi, seseorang benar-benar meneriakkan harga tinggi 600 juta langsung di lantai bawah. Semua orang melihat dari mana suara itu berasal dan tidak bisa menahan heran. Orang yang meneriakkan harga tinggi 600 juta itu tidak lain adalah bahwa para pemuda Realm Traversing Divine yang menghabiskan 10 juta untuk membeli potongan logam sebelumnya. 600 juta. Adik kecil ini berteriak 600 juta. Apakah masih ada yang lebih tinggi darinya? Kei Yue berkata dengan gelisah. Sialan, Pang ini pasti disengaja. Setelah kompetisi seleksi kali ini, aku pasti akan membuatnya mati dengan sangat mengerikan. Inside the Sky Karakter No. Ruang kompartemen 2 kamar, Wu Jiantong saat ini sedang marah besar. Tingkat harga psikologisnya hanya sekitar 550 juta. Batas kredit yang diberikan klan keluarga kepadanya saat ini juga hanya 650 juta kristal esensi bumi. Sebelumnya, dia sudah menghabiskan 60 juta. Sekarang, Ye Yuan menaikkannya menjadi 600 juta langsung membuatnya sangat sulit untuk menanggungnya. Dengan status Wu Jiantong, biasanya, dia secara alami bisa mengumpulkan cukup banyak kristal esensi bumi. Tetapi membuatnya menggunakan simpanan pribadinya untuk satu pelelangan jelas merupakan hal yang tidak dapat ia terima. Wu Jianxing menghibur ketika dia melihat situasi, pedang Star Moon ini memang di atas nilainya. Masih ada potensi untuk maju. Melampaui beberapa kristal esensi bumi, saya percaya klan keluarga tidak akan mengatakan apa-apa. Ekspresi Wu Jiantong sangat marah ketika dia berkata, aku tahu, tapi aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Pang ini pasti sudah menebak bahwa itu adalah aku. Aku menipu dia 9 juta, dia menipuku 90 juta. Tepat pada saat ini, suara Kei Yue terdengar, 600 juta sekali. 600 juta 2 kali. 610 juta, teriak Wu Jiantong. 610 juta. Sky Karakter nomor 2 tamu kamar menawarkan 610 juta. Apakah masih ada yang lebih tinggi? Mata indah Kei Yue penuh harapan tetapi menatap Ye Yuan. Ye Yuan sedikit tersenyum, tetapi mulutnya berbicara dengan dingin, 700 juta. 700 juta. Saudara ini menawarkan 700 juta. Menamparkan. Karakter Langit No. 2 kamar, cangkir hancur berkeping-keping. Ini, hanya mengganggu orang lain terlalu jauh. Ingin bermain, kan? Aku ingin melihat kapan kamu bisa bermain sampai. Wu Jiantong berkata dengan amarah tanpa batas. 750 juta. 750 juta. Sky Karakter No. 2 room menawarkan 750 juta. Harga ini sudah jauh melampaui harapan sebelumnya. Suara bersemangat Kei Yue bahkan agak bergetar. Ayahmu akan membuang semua tabungan pribadiku. Lihat apakah kamu masih mampu bermain atau tidak. Wu Jiantong berkata sambil tertawa dingin. Tapi suaranya belum memudar ketika suara Ye Yuan terdengar sekali lagi, sama seperti saat menawar benjolan black metal sebelumnya. 1 miliar. 2 kata itu bergema ringan di tempat pelelangan. Semua orang tercengang. Sama seperti pemikiran Wu Jiantong, semua orang juga berpikir bahwa Ye Yuan membalas dendam saat ini. Tapi Ye Yuan menaikkan harga menjadi 1 miliar sekaligus adalah sesuatu yang tidak semua orang harapkan dari awal hingga akhir. Kei Yue tidak bereaksi sejenak dan benar-benar membeku di atas panggung. Oh 1 miliar. Adik kecil ini meningkatkannya menjadi 1 miliar. Kei Yue bereaksi sangat cepat, nada suaranya semakin tinggi. 2 kata terakhir, dia praktis menjerit. Tidak ada yang akan berpikir bahwa pedang Star Moon ini benar-benar dinaikkan ke harga tinggi 1 miliar. Wu Jiantong juga terpana. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar akan bermain begitu besar. 1 miliar. Apakah masih ada yang lebih tinggi? 1 miliar sekali. 1 miliar 2 kali. Tunggu sebentar. Tepat saat Kei Yue hendak menggedor palu dan menentukan harganya, seseorang tiba-tiba menyela di bawah panggung. Semua orang melihat ke arah dari mana suara itu berasal tetapi melihat Wu Jiantong sudah turun karena ada yang tahu kapan. Kei Yue jelas mengenali Wu Jiantong. Dia tersenyum manis ketika dia mendengar itu dan berkata, aku ingin tahu nasihat apa yang Tuan Muda Wu miliki. Wu Jiantong melirik ke arah Ye Yuan dengan jijik dan berkata dengan senyum dingin, Kei Yue, bocah Realm Traversing Divine benar-benar meneriakkan harga tinggi 1 miliar. Apakah Anda semua tidak punya kecurigaan sama sekali? Saya pikir bocah ini hanya datang untuk mengisi kekosongan.
Aku ingin meminta verifikasi modal. Jika dia memiliki 1 miliar kristal esensi bumi, Tuan kecil, aku, akan memetik kepalaku agar dia menendang seperti bola. Petik 2. Memang, jangan melihat bagaimana masing-masing dari mereka berteriak dengan gembira di tempat lelang ini. Yang mampu mengeluarkan 1 miliar kristal esensi bumi benar-benar dapat dihitung dengan jari seseorang. Lupakan sedikit alam traverse divine, bahkan seniman bela diri Passeles Realm mungkin tidak dapat mengambil banyak kristal esensi bumi ini juga. 1 miliar kristal esensi bumi kira-kira setara dengan seluruh kekayaan bersih seniman bela diri Passeles Realm. Selain itu, ini masih minoritas seniman bela diri Passeles Realm. Karena itu, ketika meningkat menjadi 500 juta sebelumnya, sebagian besar orang semua menurunkan spanduk mereka dan sudah membungkam drum. Meskipun artefak suci bagus, untuk melemparkan seluruh kekayaan bersihnya, itu agak tidak layak. Kei Yue juga gelisah sesaat sebelumnya dan benar-benar lupa tentang ini. Sekarang, mendengar Wu Jiantong menyebutkannya, dia tanpa sadar mulai memiliki kecurigaan juga. Permintaan maaf, adik. Untuk menjamin kepentingan semua orang, kami masih harus memverifikasi aset Anda.